Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I'm very happy to be with you again. Welcome back to my English learning channel, and this is Mr. Rahmat Baihaki will bring you an English learning material. And for this time, we are going to discuss and learn about English Correspondence 4. Oke, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Dan pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang English Correspondence bagian yang keempat. Oke, kita mulai. Ya, English Correspondence untuk siswa SMK jurusan Administrasi Perkantoran. Di materi kita hari ini masih membahas tentang part of a business letter, bagian-bagian dari sebuah business letter. Okay students, now let's take a look first before we continue. Kita lihat dulu sebelum kita lanjutkan. Masih ingat ada bagian-bagian surat bisnis dalam bahasa Inggris, ada 11 bagian ya. Dan yang dicetak biru itu adalah bagian-bagian surat bisnis yang sudah dibahas di video sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas dua bagian lagi, yaitu bagian yang ketiga dan bagian yang keempat ya. Ada reference line dan inside address. Oke students, jangan lupa selalu hafalkan bagian-bagian surat ini, harus hafal tanpa melihat catatan atau tulisan ya. Dari mulai bagian yang pertama sampai bagian yang ke-11, begitupun dengan arti ya atau meaning. Dan jangan sampai lupa, jangan sampai tertukar posisi dari bagian-bagian surat tersebut. Oke? Kita lihat untuk bagian surat yang berikutnya. Masih membahas tentang part of a business letter. Ada reference line ya. What is it? Apa itu reference line? Yang dimaksud dengan reference line adalah inisial singkatan nama orang yang mendiktekan atau menandatangani dan pengetik surat. Nah, jadi reference line ini gunanya untuk melihat siapa yang menandatangani dan siapa yang mengetik surat tersebut atau surat yang kita kirimkan kepada perusahaan lain ya. Dan umumnya dicantumkan di sudut atas sebelah kiri sejajar dengan deadline. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita lihat layout sebuah surat bisnis yang lengkap ya. Sekarang tolong kalian bayangkan saja dulu ya, ini tentang reference line bagian surat bisnis yang ketiga yang umumnya di sebelah kiri ya sejajar dengan deadline. Atau ada pula yang mencantumkannya di dasar surat sebelah kiri. Nah itu silahkan tergantung dari jenis surat yang kita buat ya. Oke, kita lanjutkan. Reference line ya atau inisial nama pengetik surat dan penanda tangan surat. Nah biasanya kita mau lihat sebagai berikut. Ada yang pertama ada ref, singkatannya reference line. Ini ada nama orang yang disingkat HH AP ya. Kalau dalam bahasa Indonesia HHAP. Apa ini maksudnya? Ini berarti HH atau HH ini adalah inisial penanda tangan atau signature, singkatan dari nama orang Harrison Haywood atau nama orang siapalah kalau di kita ya. Nah yang jelas untuk yang pertama contoh reference line ada HH/AP atau AP ya. AP itu singkatan atau inisial pengetik surat atau typist, singkatan dari Annie Palmer ya. Jadi nama orang yang mengetik dan nama orang yang menandatangani surat ya. Jadi nama penanda tangan surat dulu, kemudian nama pengetik. Atau bisa juga reference line yang berikutnya adalah HHAP B3. Nah ini untuk lebih jelasnya silahkan kalian tanya juga ke guru korespondensi bahasa Indonesia ya. Kita lihat di sini ada HH masih sama dengan yang tadi
Kemudian AP ya juga masih sama dengan yang tadi. Nah, kalau B3 untuk apa? B3 ini untuk nomor filing intern atau reference number. Jadi surat yang kita buat itu pasti ada nomor suratnya ya. Mungkin B3 atau nomor-nomor yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh reference line ya. Artinya baris, inisial, nama, penanda tangan dan pengetik surat. Masih ada contoh yang lain ya. Oke, ini yang tadinya adalah nomor e-filing intern atau reference number yang menunjukkan filing system. Dengan guru kearsipan silahkan kalian tanyakan ya. Kemudian di berikutnya juga masih membicarakan tentang reference line ya. Contoh yang ketiga ini ada reference line yang sering digunakan dalam membalas surat. Ya, kalau tadi itu yang mengirim surat A dan B. Nah, kalau membalas berarti kita akan punya reference sendiri dan reference orang lain ya. Your reference HW SC 221 atau 221. Ini reference surat yang dibalas ya. Artinya surat itu yang kita tulis dan yang mereka tulis dan our reference. Nah, reference lain kita adalah HHAPB3 yang tadi ya. Reference dari pembalas surat. Bisa dipahami? Untuk contoh yang ketiga, kalau tidak silahkan kontak langsung ke Bapak ya. Reference line yang ketiga ini contohnya ada your ref HW plus slash SC slash 221. Ini untuk reference surat yang dibalas. Dan our reference itu double HAP, itu ya dari reference si pembalas surat. Oke? Dan mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk reference line. Yang berikutnya adalah bagian surat yang keempat ya. Bagian surat yang keempat itu adalah inside address. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia tadi artinya adalah alamat dalam surat ya. Inside address adalah nama lengkap dan alamat. Nah, jadi tidak hanya alamatnya saja, tapi nama lengkap. Pastilah kita ketika berkirim surat ditujukan kepada individu ataupun kepada satu atau beberapa orang ya. Inside address namanya. Nama lengkap dan alamat perusahaan atau orang-orang yang dikirimi surat. Ditulis di bawah deadline ya. Di bawah deadline. Deadline-nya beberapa spasi ke bawah. Nanti kita lihat di layout-nya. Kemudian inside address ini dapat dalam bentuk block form atau juga dalam indented form ya. Indented form atau step form. Apa itu block form dan indented form? Berikut kita lihat contoh ya. Dan inside address ini harus disusun sebagai berikut. Nanti contohnya setelah ini ya. Nah, untuk penulisan inside address secara aturan, walaupun nanti tinggal disesuaikan saja dengan keadaan ya. Ada baris pertama yang biasanya berisikan nama lengkap, berikut gelar dan jabatannya ya. Kemudian nama perusahaan yang dikirimi surat. Jadi nama lengkap dan nama perusahaan, atau bisa saja hanya kepada nama seseorang saja dengan gelarnya, atau bisa juga nama perusahaan yang dikirimi surat. Jadi ini salah satu atau bisa dua-duanya ya. Kemudian baris kedua diisi dengan nomor rumah dan lokasi jalan perusahaan. Nomor rumah dan lokasi jalan ya. Nomor jalan juga dari perusahaan atau dari nama orang yang dituju. Itu untuk baris kedua. Baris ketiga biasanya nama kota dengan kode posnya, dan kalau perlu dilengkapi dengan nama daerah atau provinsi ya. Kemudian terakhir ada baris keempat, itu nama negara atau nama benua kalau surat tersebut dikirim ke luar negeri. Jadi ini tinggal disesuaikan saja, tidak harus mengacu kepada baris-baris berikut ya. Nah, kita lihat langsung contoh inside address yang bisa kita
jadikan acuan, atau mungkin bisa juga kalian mencari sumber yang lain ya. Nah, untuk block form, yang namanya block form itu berarti rata kanan, semuanya rata kanan ya. Kita lihat di sini ada sebuah inside address. Mr. John White, Sales Manager, Midland Electric Company Limited, 25 Trinity Place, Maxtown, England, MA 127QE. Nah, ini contoh inside address ditujukan kepada Mr. John White selaku sales manager di perusahaan Midland Electronic ya. Alamatnya di mana? Di kota Maxtown 25, itu berarti di jalan Trinity Place di nomor 25, negaranya Inggris atau England. Nah, itu ya. Kita ambil contoh bahasa Inggris supaya bisa jelas, tapi juga jangan lupa. Nah, ini contoh bahasa Indonesia. PT Utaba Indo ya. S. Wijoyo Center, 3rd floor. Nah, ini yang pertama ditujukan kepada PT Utaba Indo namanya, yang terletaknya ada di lantai 3 S. Wijoyo. Itu nama sebuah apartemen atau nama gedung ya. Jalan Jenderal Sudirman 71, Jakarta 12990 Indonesia. Indonesianya sebenarnya bisa dikebawahkan juga boleh. Tinggal disesuaikan saja tata letaknya ya. Oke, itu untuk contoh block form. Bagaimana kalau indented form atau bentuk bertahap? Nah, kalian lihat sebagai berikut contoh untuk indented form. Messrs. Green and Brothers Company, 175 Thorn Street, Linton, Southshire, England, NE 21 5GJ. Oke. Nah, ini contoh yang di indented. Isinya sama dengan yang tadi, cuma letaknya saja dibuat indent ya, atau step form. Juga contoh berikut, The Overseas Trading Company Limited. Oke, kemudian 50 Smith Street, Manchester 2, England. Oke, ada nama perusahaan, nama jalan, nama kota, dan nama negara. Oke, students, untuk hari ini mudah-mudahan English Correspondent yang keempat kita bisa kuasai ya. Dan jangan lupa selalu mencoba berusaha ya, berdoa, berlatih, dan menggunakan bahasa Inggrisnya. Oke, itu saja untuk materi English Correspondence hari ini. Hanya 2 bagian surat yang kita bahas, reference line dan inside address. Jadi sudah 4 bagian ya. Tinggal berapa bagian lagi? Oke, ada 7 bagian surat lagi. Mudah-mudahan di video yang akan datang kita bisa dipertemukan. Oke, I think that's the end of our lesson. Thank you very much for your attention and goodbye now, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.